Baik. Ya, ini untuk diingatkan lagi paling yang ke tim SSPSmus nanti YRL nanti ada satu BL, terus kalau misalnya sisa 2 menit nanti 2 BL, terus nanti untuk juri juga nanti ada sendiri. Baik, teman-teman semua dan ibu yang saya hormati, perkenalkan kami dari tim dari Biro Teliti Satuan Kerja Mekanikal Maintenance Mobile Equipment. Perkenalkan nama saya Rahmat Celina dan ketua saya Pak Suharmi dan dan anggota Pak Malik. Sebelum kita mengawali presentasi kami, untuk menambah semangat kita yayari dulu ya. Oke bro. Siap bro. Semangat pagi. Bagi Presbus. Lidah bekas menjadi berkualitas. Presbus. Lidah bekas menjadi bermanfaat. Presbus. Lidah kami sulap menjadi hebat kaya, makin hebat. Presbus. Luar biasa. Yes. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari tim Presbus dengan judul penggunaan silinder bekas menistrat menjadi busi dan pin. Nah, untuk presentasi kami akan membawakan seperti podcast yang seperti biasa karena Pro ini adalah salah satu pemuda milenial yang bergelut di bidang industri dan spare part yang sukses, punya duit bermiliaran lah. Baik, bro, selamat datang di podcast saya dari Facebook. Perkenalkan, nama saya Rahmat. Bro siapa? Bro Suharli. Bro dari Pakistan ya. Siap. Oke, kita tahu sendiri bahwa di mana dunia industri bahwa di Indonesia sendiri banyak pesaing-pesaing dari luar negeri. Nah, mungkin saya undang ke Bapak di podcastnya ini karena kita tahu bahwa industri di Indonesia itu kita sudah tersaingi. Saya rasa dengan saya undang ini mudah-mudahan teman-teman yang di engineer atau teman-teman yang di pekerjaan untuk melakukan suatu improvement bisa menjadi panutan buat teman-teman yang nonton podcast ini. Nah, untuk kiat-kiat sukses sebagai pemuda milenial yang sukses di dunia money dan pengadaan spare part, sebelumnya sih apa sih langkah-langkah yang sudah Bapak lakukan untuk menjadi pemasok sukses yang masih muda? Ya, kita menggunakan 6 langkah. Yang pertama menentukan aktivitas, terus yang kedua mengidentifikasi penyebab, terus yang ketiga menentukan solusi, dan keempatnya merencanakan perbaikan, dan berikutnya menerapkan rencana perbaikan. Terus ada kita mengevaluasi solusi, dan berikut ada menetapkan standar. Mungkin. Iya. Jadi secara mandatori berarti Bapak memang sudah rangkum ya dari tahapan-tahapan sebagai sebuah pemasaran itu jadi sukses. Nah, ketika kita melakukan sebelum saya tanya-tanya ke bro sekalian, mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai awal perusahaan Bapak. Baik, mungkin di sini sedikit saya jelaskan terkait profil perusahaan kami. Perusahaan kami bernama PT Antam, TBK UBPN Maluku Utara, yang beralamat Jalan Pantai Indah, Buli, Halmahera Timur. Perusahaan kami di sini memproduksi biji nikel
Perusahaan kami juga memiliki visi misi, visinya menjadi korporasi global terkemuka melalui diversifikasi dan integrasi usaha berbasis sumber daya alam. Adapun salah satu misi perusahaan kami yaitu menghasilkan produk-produk berkualitas dengan memaksimalkan nilai tambah melalui praktek industri terbaik dan operasional yang unggul. Kemudian perusahaan kami juga memiliki 7 unit bisnis di seluruh Indonesia, salah satunya di unit bisnis pertambangan Maluku Utara. Wah, luar biasa. Berarti Bapak ini juga selain Bapak sudah punya 7 unit bisnis ya. Tepuk tangan buat Bapak sekalian. Nah, untuk sebelum Bapak memulai satu perusahaan butuh profil, butuh sistem. Nah, pastinya ada latar belakang. Pasti kan Bapak buat latar belakang. Latar belakang seperti apa sih yang Bapak terapkan di satu perusahaan Bapak? Iya, namanya perusahaan Pak, kita memiliki suatu masalah. Adapun inti masalah kami di sini yaitu ketika kondisi area tambang for material keras, penggantian part baru menghadapi kendala biaya tinggi dan lead time supplier, kemudian silinder bekas masih memiliki potensi material kuat yang tahan gesek untuk terusnya sendiri Pak. Ya, artinya bahwa perusahaan itu bergerak di bidang apa? Mining itu berarti kerjanya 24 jam. Iya Pak. Berarti Kerjanya selama 24 jam. berarti butuh maintenance, butuh spare part dan lain-lain seperti itu. Iya. Jadi waktu itu adalah uang. Uang. Nah, untuk melakukan suatu pekerjaan, ini kita membutuhkan suatu aktivitas. Artinya data semua sama apa itu seperti apa sih yang mau disampaikan? Ya Pak, kita juga menentukan aktivitas itu ada data dan prioritas masalah. Di mana prioritas diarahkan ke attachment bucket, kerusakan busi dan pin memicu performa PAX unit Pak. Kita lihat total downtime mining 600 sekian, terus downtime excavator 210 jam. Temuan kita itu ada 24% kerusakannya di attachment dan 52,5 rata-rata downtime excavator Pak. Oh, berarti assessment itu di area esainya. Ya. Oke, paham. Nah, sebelum kita mencapai tujuan atau mencapai satu perusahaan, artinya ada kualitas apa sih yang Bapak terapkan di perusahaan Bapak? Mungkin kualitas yang dimaksud kami di sini ya semacam target. Kami memiliki 2 target perbaikan, 2 metode. Metode pertama yaitu SMART dan QCDSM. Adapun metode QCDSM-nya dilihat dari sisi quality, cost, delivery, safety maupun moral. Kalau untuk dari sisi SMART-nya spesifik, measurable, achievable, reasonable maupun temporal. Di sini kami memiliki dampak yang dituju, yaitu dari quality yang lebih presisi, cost turun, delivery lebih cepat, safety lebih terkontrol maupun moral tim yang naik. Oh, berarti ada beberapa aspek yang harus terpenuhi sehingga pencapaian satu perusahaan Bapak tersebut seperti itu ya. Iya. Oke, baik. Nah, pastinya ketika kita melakukan aspek BSMS atau SMART, pasti kan ada akar-akar permasalahan yang berdiri di satu usaha Bapak. Nah, apa yang Bapak buat di perusahaan Bapak? Iya, yang pastinya kita tetap mengidentifikasi penyebab dengan kita memakai fishbone dan risiko Pak. Dari penyebab dominan terpilih berdasarkan skor dampak X Pak untuk peluang. Untuk X-nya tidak sesuai prosedur penggunaan dari 100 cuma ada 36%. Berikutnya skill operator tidak sesuai SOP yang di kawasan. 2 penyebab utama membentuk akumulasi 65% Pak. Oke, jadi ketika kita melakukan satu tahapan-tahapan, artinya kita harus menentukan suatu solusi yang Bapak sampaikan tadi dengan beberapa revisi untuk memperkecil kerugian perusahaan itu mau melakukan apa untuk suatu pekerjaan atau suatu proyek itu. Seperti yang saya sampaikan tadi, inti masalah yang kami yang saya paparkan di sini kami coba menentukan suatu solusi, yaitu dengan membuat pin bushing dari material silinder bekas excavator melalui proses machining bubut sesuai standar ukuran OEM. Kemudian kenapa kami pilih? Karena material scrap tersedia di area Oslo. Artinya ada part-part yang sudah tersedia yang reduce atau yang bekas yang bisa pakai yang Bapak improve atau Bapak impor itu. Iya Pak. Alhamdulillah ada aplikasi tersedia Pak. Nah, artinya kita melakukan suatu perubahan, artinya kita melakukan
suatu yang dari joining ke WWM pasti ada tahapan-tahapan. Artinya kita mengusahakan perbaikan tuh seperti apa tuh kiat-kiatnya yang Bapak lakukan di perusahaan. Oh iya. Di sini perencanaan perbaikan kami menggunakan metode 5W1H, yaitu engineering, desain awal pusing dan pengukuran material yang tersedia, kemudian material sumber kawat, mata kati, konstruksi pemutuan sumber. Kemudian lokasi yang kami gunakan untuk improvement ini dia ada di Bosok Pakar dan Bosok Kuli. Oh, artinya di setiap 7 site yang ada di program Bapak ini juga ada SDM yang kayak yang spesialis gitu ya, sudah ada di semua site. Siap. Artinya alat support yang untuk perbaikan lebih cepat itu ada. Ada semua. Luar biasa. Nah, artinya kita melakukan suatu hal yang sudah kita terapkan. Nah, ini saya untuk rencana untuk SDM-nya, alat supportnya itu apakah bisa diceritakan sedikit? Kalau untuk menetapkan suatu rencana kami ada 3, yaitu dilihat dari sumber daya manusia, apakah memiliki kompetensi seperti memiliki sertifikasi welder 3G, sertifikasi BOP maupun proses engineer. Kalau dari segi materialnya kami harus lihat apakah bahan tersebut layak pakai atau tidak. Kemudian alat yang digunakan mesin maupun mesin bubut. Oh, artinya banyak alat support yang dibutuhkan selain SDM-nya, materialnya dan alatnya begitu ya. Iya. Nah, untuk lokasi komunikasi itu musim ini itu bagaimana sih caranya untuk mencapai sukses untuk satu perusahaan? Iya, proses fabrikasi busing dan pinggir ini kita tetap menginspeksi materialnya, terus pengukuran, pemotongan, pembubutan dan finishing untuk pemasangannya. Kita mengevaluasi solusi juga Pak. Dari kualitas lebih stabil untuk presisinya, cost repair lebih hemat karena pemanfaatannya. Terus ada delivery lebih karena material tersedia di workshop. Kita juga terapkan sistem safety-nya juga sehingga bisa terjaga kontrol standar pemasangannya Pak. Sudah ada tahapan-tahapannya. Iya. Jadi step 1, step 2, step 3 seperti itu. Iya. Sampai sukses. Nah, untuk mengevaluasi validasi apa sih yang Bapak terapkan di perusahaan Bapak? Nah, untuk finansanya sendiri, cost-nya, artinya Bapak satu perusahaan akan ada untung, ada rugi, bagaimana? Oh iya. Kalau untuk diskusinya, kenapa kami ambil improvement ini? Ketika kami melakukan pengadaan barang, kami harus menunggu selama 25 hari. Wah, keterlambatan. Ya, artinya di sini berarti unit yang akan kami gunakan adalah unit rental. Sementara unit rental untuk per jamnya dia 1 juta sekian. Kalau dikalikan per jam, kalau dikalikan selama 40 hari mungkin biayanya lebih tinggi. Jadi ketika kami lakukan improvement ini, kami bisa mengefisiensi anggaran sekitar 1M 200 juta sekian. Itu di dalam satu perusahaan. Di dalam satu perusahaan. Kali 7 perusahaan. Dikali 7 perusahaan. Luar biasa, artinya banyak keuntungan selama bisnis. Iya. Nah, untuk artinya kita melakukan suatu perusahaan, artinya ada standar-standar seperti apa sih yang Bapak terapkan di perusahaan Bapak untuk sukses di industri yang Kalau standar itu Pak, kami melakukan 2 standar, yaitu standar input maupun standar proses. Kalau standar input kami melakukan standar proses etika pengungkapan busing yang telah disahkan. Oke,